Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan penyampaian rencana tindak lanjut menggerakkan komunitas belajar rancangan program pembelajaran berbasis proyek. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 1 Purwokerto Kidul, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf karyawan SD Negeri 1 Purwokerto Kidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan untuk dapat berkumpul pada kegiatan hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara ini dimulai, izinkan kami menyampaikan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Sambutan. 3. Penyampaian materi. 4. Tanya jawab. Dan yang kelima, penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Purwokerto Kidul kepada Bapak Muhammad Takris. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati peserta PKG PJOK, Pak Doni, Bapak Ibu selaku komunitas belajar SD Negeri 1 Purwokerto Kidul. Alhamdulillah dan selamat kepada Pak Doni yang ingin melaksanakan rencana tindak lanjut berupa rancangan program pembelajaran berbasis proyek untuk PKG PJOK. Semoga presentasinya lancar, diberi kelancaran dan bermanfaat untuk kita semua, terutama programnya bagi anak didik kita terutama. Bapak Ibu, kita di komunitas belajar, mari menyimak dan menelaah berkaitan dengan rancangan program yang nanti akan disampaikan oleh Pak Doni Prasetyo. Semoga apa yang disampaikan memberi kebermanfaatan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan pada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Purwokerto Kidul. Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Doni Prasetyo. Kepada Bapak Doni Prasetyo, disilakan. Terima kasih. Bapak di sini Pak KS. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Purwokerto Kidul, dan yang saya hormati pula rekan-rekan teman pejabat, rekan guru dan tendik di SD Negeri 1 Purwokerto Kidul. Pertama dan utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan beribu-ribu nikmat kepada kita, diantaranya nikmat sempat dan nikmat sehat, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama di sini. Kita salawat dan salam mari kita tetap curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Ya Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan atau memaparkan rencana tindak lanjut, ya, ini adalah bagian dari serangkaian kegiatan PKG yang saya jalani selama ini, dan di sesi ini di modul 3 ya, ini kami akan ada tugas yaitu penyampaian RTL, rencana tindak lanjut ya, terkait dengan menggerakkan komunitas belajar di sekolah masing-masing ya.
dengan rancangan program ya, pembelajaran berbasis proyek ya. Dalam kegiatan kali ini saya akan mengangkat sebuah rencana atau proyek ya, yang khususnya untuk peserta didik saya berbagai berbagai penelitian dan kondisi keadaan siswa yang ada, sehingga saya berani mengangkat rencana atau mengangkat program ini untuk diadakan atau dilaksanakan di SD Negeri 1 Purwokerto. Langsung saja untuk penyampaian materi pada rencana tindak lanjut kali ini, di mana rencana tindak lanjut yang saya buat itu terkait dengan turnamen bola voli mini antar kelas ya, yang saya buat judulnya itu Dulci Ceria. Dulci itu artinya kidul siji, ceria. Adapun latar belakang program kegiatan ini saya buat diantaranya itu dan pembelajaran SEM yang alhamdulillah sudah saya dapatkan ilmu atau pengetahuan tentang model pembelajaran SEM yang saya dapat dari kegiatan PKG yang sudah saya lalui, di mana program atau pembelajaran SEM itu adalah sebuah model pembelajaran dalam PJOK, di mana memberikan kesempatan peserta didik untuk mendapatkan kesempatan peserta didik untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan yang nyata di bidang olahraga. Dalam pembelajaran ini, guru memberikan kesempatan peserta didik untuk bisa mempelajari keterampilan, teknik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran. Dalam pembelajaran ini, anak-anak nanti langsung terlibat, di mana nanti dalam kegiatan lomba voli ini kan ada berbagai peran, di antaranya ada pemain, ada ofisial, ada wasit, ada juga perangkat pertandingan. Itu nanti semuanya yang berperan itu peserta didik kita. Kita belum mencoba, ini baru saya susun, baru saya programkan, mudah-mudahan bisa berjalan ya. Ini menurut saya itu pembelajaran yang memang baru ya, belum dicoba, makanya banyak sekali tantangannya. Dimana untuk pembelajaran SEM ini juga memberikan kesempatan kepada murid ya untuk mempelajari keterampilan tadi sudah disampaikan, terus melibatkan murid dalam memberikan suara. Yang pertama berarti untuk melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan atau minatnya. Saya juga bisa menguatkan kepemimpinan murid atau student agency dengan memberikan ruang dan melibatkan murid dalam memberikan suara atau voice, pilihan, choice, dan kepemilikan, ownership bagi peserta didik. Tujuan program dari program yang saya buat ini yaitu pertama, tujuannya pemahaman siswa tentang olahraga dan membantu mereka mengembangkan keterampilan, pengetahuan, serta nilai-nilai sosial melalui pengalaman bermain sesuai dengan peran yang diminati. Ya, dari awal tadi sudah saya sampaikan bahwa nanti dalam pelaksanaannya peserta didiklah yang nanti menjalankan semua peran. Dari kelas 4 sampai kelas 6 nanti dibagi untuk mendapatkan peran masing-masing dalam kegiatan ini. Yang kedua, menekankan pembelajaran melalui pengalaman nyata dan situasional. Yang ketiga, terwujudnya siswa yang berakhlak karimah, bugar, sehat, gembira, dan berprestasi. Dalam hal ini berprestasi
dalam kegiatan ini juga nanti bisa saya pakai untuk persiapan ya dalam menghadapi KDD Cup ya. Dalam kegiatan ini juga bisa sekaligus ajang seleksi bagi peserta didik yang memang punya potensi di bidang voli dan nantinya akan dijadikan satu nanti dalam tim yang nantinya dipersiapkan untuk ajang KDD Cup atau mungkin O2SN. Berikutnya meningkatkan kesehatan dan kebugaran siswa. Berikutnya meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Penerapan konsep belajar aktif di mana siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan tersebut. Capaian langkah dan capaian dan tujuan. Di situ sudah tertera pemahaman tentang aturan permainan bola voli, pengembangan keterampilan individu, sportivitas dan kerjasama tim, dan kepemimpinan dan tanggung jawab. Langkah yang ditempuh: pembahasan dalam technical meeting, penganalisis pertandingan bola voli dalam turnamen, serta penyelenggaraan turnamen bola voli yang menekankan pentingnya sportivitas, komunikasi, kerjasama tim dalam serangan atau pertahanan. Dan yang keempat, pemilihan peran dalam tahap afiliasi. Peran dalam kegiatan ini peserta didik yang berperan menjalankan semua mulai dari panitia, pemain, perangkat pertandingan, ofisial tim medis, semua yang terlibat dalam kegiatan ini dilakukan oleh peserta didik. Dan lini masanya itu adalah rencananya kegiatan ini akan saya jalankan, ini baru rencana, di setiap akhir atau setelah SAS. Setelah peserta didik menjalankan atau mengerjakan SAS selesai, berarti di akhir semester. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program kegiatan yang dilakukan termasuk kegiatan kurikuler. Murid yang terlibat yaitu yang nantinya akan dilibatkan tuh siswa dari kelas 4 sampai dengan kelas 6, baik laki-laki maupun perempuan. Waktu kegiatannya tadi sudah disampaikan setelah SAS, baik SAS 1 maupun SAS 2. Yang berikutnya KBS, kelompok belajar sekolah, yang menjadi lokomotif adalah kombel kita itu adalah kombel mabar ya Mas Arif. Ya, mabar bersatu yang terdiri dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab, guru mapel pejabat sebagai fasilitator, mapel PAI yang akan berperan sebagai pengarah IT terkait publikasi, dan guru kelas berperan sebagai pengawas. 5. Mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas, dan panitiaan peserta dan pihak lain yang terlibat berasal dari wali murid dan sponsor. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Sekolah memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan. Ini di aset itu manusianya ya. Ini ada kepala sekolah serta guru dan tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Sejumlah ada 15 orang. Murid yang berjumlah ini diambil dari kelas 4 sampai 6 ya, 143 orang. Masing-masing kelas akan mengirimkan perwakilan sesuai minat dan bakatnya untuk menjadi panitia, peserta, wasit, dan perangkat pertandingan. Sekolah juga memiliki halaman yang luas. Terus peralatan, alhamdulillah ya, untuk bola voli kita dibandingkan dengan sekolah lain, kita memang mempunyai bola voli yang banyak ya. Tidak seperti yang lain, alhamdulillah kita setiap tahunnya dianggarkan untuk membeli bola voli. Jadi insya Allah untuk pembibitan voli masih bisa berjalan untuk keperluan dan sesuaikan dengan peserta didik kita. Sekolah memiliki jaringan internet yang baik pendukung untuk melakukan live streaming pertandingan. Berikutnya sarana dan alat yang tersedia sudah memenuhi untuk melaksanakan turnamen bola voli. Ya. Skor juga ada ya. Peralatan insya Allah sudah lengkap di SC kita.
Rencana evaluasi ada 6 tahapan ya. Rencana yang kita itu yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua umpan balik dari murid, refleksi guru, serta evaluasi kinerja tim, evaluasi penerapan konsep fair play, aturan, evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu. Kemungkinan tantangan ini, tantangan yang dihadapi, yang pertama pengelolaan waktu. Ya. Itu sudah pasti menjadi tantangan bagi kita. Ya. Jadwal yang padat dan keterbatasan waktu dapat mempengaruhi penyelenggaraan. Faktor alam, ya, kita juga tahu bahwa untuk saat ini cuaca juga kadang-kadang belum bisa diprediksi, kadang hujan. Ya, dari pagi sampai siang, jadi itu juga sebagai tantangan kita. Motivasi peserta didik, ya, peningkatan motivasi peserta didik dapat menjadi tantangan, terutama jika mereka mengalami kegagalan atau kelelahan selama turnamen. Manajemen tim, evaluasi dan umpan balik serta keterlibatan orang tua. Ini yang terpenting, keterlibatan orang tua dan komunitas, ya. Kurangnya dukungan atau keterlibatan orang tua dan komunitas dapat mempengaruhi motivasi dan dukungan peserta didik kita. Terus apa solusi dari tantangan tadi? Satu, tadi solusinya penjadwalan yang efisien. Kita memberi jadwal, mungkin kalau misalkan mengantisipasi kalau siang hujan, berarti kita mainnya di pagi, jadwalnya lebih diawalkan. Dengan mungkin bisa pelaksanaannya tidak dipadatkan dalam satu hari. Yang kedua, pindah lokasi, misalkan hujan. Nah, ini alternatif kedua kalau misalkan itu. Cuma ini dalam pindah lokasi ke lapangan indoor ini membutuhkan banyak sekali pertimbangan. Yang ketiga, menggunakan pendekatan positif dan memberikan motivasi tambahan melalui pengakuan dan pujian. 4. Komunikasi terbuka dan segera menangani konflik dan memberikan umpan balik secara individu untuk setiap peserta. Mengadakan pertemuan dengan wali murid untuk menjelaskan tujuan dari program ini. Iya, mungkin sampai di sini ya. Rencana tindak lanjut saya terkait dengan program yang akan saya terapkan di sekolahan kita ini. Untuk itu monggo nanti ada yang perlu ditanyakan, tapi saya akhiri dulu. Nanti misalkan ada itu dilanjut oleh saudara pembawa acara. Mungkin untuk pemaparan RTL ini saya akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Doni Prasetyo atas materi yang sudah disampaikan. Meningkat acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo kepada Bapak Ibu yang ingin menanyakan atau bertanya tentang apa yang tadi sudah disampaikan Pak Doni, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya tertarik sekali dengan pemaparan yang disampaikan oleh Pak Doni Prasetyo. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk program yang berupa apa tadi Pak? Kompetisi Pak? Iya. Menurut saya itu sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali.
SD kita, ya, karena kita itu mempunyai modal yang sangat besar, ya, modal berupa siswanya banyak sekali, kemudian fasilitasnya juga memadai, kemudian di tengah persaingan sekolah untuk mendapatkan siswa, karena saya selalu kan bertugas untuk menjadi panitia PPDB, memang perlu kerja keras sekali untuk mendapatkan siswa peserta didik baru. Nah, dengan adanya program yang sudah disampaikan oleh Pak Doni, apabila itu bisa dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan atlet-atlet yang bisa kita istilahnya atlet-atlet yang bisa kita pertaruhkan, ya, itu maka akan meningkatkan nama baik bagi sekolah kita, meningkatkan daya jual, meningkatkan value. Itu nanti imbasnya atau dampak positifnya adalah selain kita menghasilkan atlet-atlet yang berkualitas di tingkat dasar, syukur nanti berjenjang bisa ke SMP, SMA ataupun nanti akan menjadi atlet nasional. Tetapi untuk pertama itu akan sebagai awal untuk meningkatkan nilai jual sekolah kita, sehingga di setiap PPDB itu meringankan. Karena apa? Masyarakat akan melihat kita. SD 1 Promotok itu adalah gudangnya para atlet voli. Syukur untuk atlet-atlet yang lain. Jadi programnya sudah bagus, untuk teknik pastinya Pak Doni lebih menguasai, maka saya sangat mendukung sekali, walaupun murid saya kelas 1 belum menjadi sasaran, tapi kami sangat mendukung untuk suksesnya program tersebut, dan nanti imbasnya adalah kepada sekolah juga. Sekian Pak Doni dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Holisah yang sudah menyampaikan. Ya, yang berikutnya, oh ya, Pak Arif, monggo, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Berdasarkan pemaparan dari Pak Doni tadi terkait rencana tindak lanjut turnamen bola voli mini antar kelas nih Pak, yang dirancang itu nanti targetnya itu adalah siswa kelas 4 sampai kelas 6. Nah, yang saya mau tanyakan adalah bagaimana nanti dalam pelaksanaannya dalam turnamen ini agar supaya tidak terjadi gap antara kelas 4, 5, dan 6. Perlu kita ketahui juga karena mungkin dari kelas 4, 5, 6 untuk keterampilan bola volinya itu berbeda-beda kemampuannya. Itu. Jadi bagaimana cara atau strategi dari Pak Doni nanti untuk mengatasi gap kemampuan dari setiap anak dari kelas 4 sampai kelas 6. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Doni. Langsung dijawab Mas Arif. Terima kasih pertanyaan dari Mas Arif terkait dengan kemampuan siswa, ya, dalam hal bermain voli dari kelas 4 sampai kelas 6 itu memang sangatlah beda, ya, tidak mungkin sama. Namun kita bisa siasati dengan membagi dari kelas 4 sampai dengan kelas 6. Artinya bisa kita undi, ya, kita bagi sesuai dengan kemampuan. Jadi nanti dalam setiap tim itu tidak terjadi satu tim bisa semua atau yang tidak bisa semua, tidak, tapi kita akan seimbangkan. Dari yang bisa nanti dibagi, tidak dijadikan satu tim, begitu. Kalau per kelas mungkin jelas kelas 6 yang unggul, ya, yang selalu jadi juara, tapi ini kan sifatnya untuk mengisi waktu luang dan juga untuk mencari bibit, ya, tidak serta-merta untuk kompetisi di intern sekolah. Ini lebih
Itu lagi untuk persiapan ke go di luar sekolah ya, terkait dengan persiapan event-event yang ada di luar sekolah yang lebih berjenjang. Begitu Mas Arif. Ya, terima kasih. Jadi sudah dijawab ya Pak Arif. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup? Ya. Bapak Ibu yang berbahagia, usai sudah rangkaian acara pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.